Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya untuk besok tanggal 27 Desember. Tapi disclaimer ya sebelumnya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham PTBA yang hari Jumat kemarin naik sih, cuman hitungannya sih masih kurang volatile ya, jadi masih cenderung sepi untuk transaksi di saham PTBA. Kalau kita cek untuk transaksinya aja untuk saham PTBA hari Jumat tanggal 22 Desember kemarin aslinya masuk sih, cuman untuk nilai transaksinya 17,5 M, nggak terlalu banyak. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir untuk aslinya netback 4,2 M aja di saham PTBA, jadi kadang masuk kadang keluar ya. PTBA. Coba kalau kita cek lebih detail lagi di sini kemarin Jumat yang masuk di saham PTBA ada CCAK, dan kalau kita perhatikan sebenarnya ada sedikit akumulasi ya untuk saham PTBA. Semoga itu menjadi sentimen bagus mungkin untuk harga saham beberapa hari ke depan ya. Kalau lihat transaksinya aslinya netbuy ini CCAK versi asing masuk. Yang keluar untuk aslinya RX aja ini cuman 1,5 M ya, jadi untuk aslinya akumulasi, lokalnya distribusi. Untuk besok mungkin kalau masih hijau target price-nya ya di sini. Kalau buat teman-teman yang udah ambil posisi floating profit ya, misal ambil di area support, kalau mau taking profit sekiranya deket-deket 2480 berat buat breakout ya, nggak ada salahnya buat diamankan ya. Takutnya kalau gagal breakout ya nanti turun lagi. Kemungkinan sih seperti itu kalau masih sepi ya, tapi kalau misal nanti tiba-tiba ada sentimen untuk saham PTBA dan itu bagus untuk harga sahamnya ya, bisa jadi breakout di atas 2480 ngejar 2600. Tapi buat patokan ini aja dulu ya, antara 2470 2480 itu area resistennya. Perhatikan apakah bisa breakout di atas itu atau enggak untuk beberapa hari ke depan. Mungkin seperti itu sih untuk saham PTBA, dan yang jadi support kuatnya masih di 2300. Jadi kalau mau entry di tengah-tengah sebenarnya agak nanggung ya. Ini buat teman-teman yang udah ambil posisi di area support, kalau mau taking profit ya bisa dipertimbangkan area sini. Mungkin seperti itu aja untuk saham PTBA ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek saham ITMG. ITMG. Nah, untuk saham ITMG juga ini udah mau mencoba menyentuh resisten lagi ya. Ini kalau lihat candlenya udah mulai ya, kalau belum terlalu kuat sih, masih masih nggak terlalu ramai ya. Walaupun kemarin naik 1,3%, hitungannya untuk saham ITMG ya masih seperti ini aja ya. Candlenya itu naik cuman kecil-kecil ya. Perhatikan aja level ini untuk besok mungkin 25.650 ya, apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Sekiranya gagal breakout ya nggak ada salahnya buat diamankan, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit ya. Soalnya ini kalau lihat secara tren itu lebih cenderung masih bearish ya, soalnya turun bentuk lower low, naik bentuk higher low, nanti turun lagi. Ini naik cuman bentuk higher low aja, nanti ini turun lagi. Kalau ini naik nggak bisa breakout ya hati-hati ya kalau masih turun untuk saham ITMG. Coba kalau kita cek untuk transaksinya ITMG ya hari Jumat kemarin tanggal 22 aslinya masuk, dan kalau kita cek dari tanggal 18 juga aslinya masih net buy sih, walaupun belum terlalu banyak ya. Mungkin untuk saham sektor batu bara ya, pertambangan khususnya batu bara, itu nunggu ada sentimen dulu ya. Misal nanti harga batu baranya naik ya, kemungkinan bisa langsung terbang ini untuk saham-saham batu bara. Jadi selama aslinya nggak banyak distribusi dan malah mulai nyicil masuk ya, disclaimer sih buat teman-teman yang juga ikut-ikutan mau nyicil masuk di saham sektor batu bara, mungkin seperti itu ya. Untuk nilai transaksinya sih sama mirip-mirip dengan PTBA, untuk ada sedikit akumulasi ini, ada akumulasi cuman untuk nilainya belum terlalu banyak ya.
Untuk asingnya juga netbase, CCAK, BK versi asing masuk, untuk lokalnya lebih banyak yang jualan. Jadi mudah-mudahan untuk saham ITMK hari besok bisa nguji resistennya yang di 25.650. Perhatikan aja level ini. Kalau bisa breakout di atas itu target price-nya ke 26.800, tapi sekiranya gagal breakout ya mungkin akan sideways dulu di range area 24.100 ke atas. Mungkin seperti itu untuk saham ITMG. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Medco ya, udah cukup lama nggak kita bahas ini. Medco Energy cenderung sideways soalnya untuk trennya ya, ini bisa kita lihat bareng-bareng. Untuk 1 minggu terakhir ini cenderung bergerak di range area antara supportnya 1100 sampai 1160 1170 ya, ini area resistennya. Jadi untuk saham Medco kalau di tengah-tengah seperti ini sih kalau langsung agak nanggung ya, mending pas ketika berada di area supportnya mungkin dekat-dekat 1100 kalau mau entry, atau nunggu konfirmasi breakout ya disertai dengan volume yang gede ya, ada kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi. Kalau kita cek untuk transaksinya, ada saham Medco untuk kemarin Jumat asingnya masuk 2,2 M, dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir juga asingnya masih net buy 8,6 M. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham Medco tanggal 22 ya, hari Jumat kemarin, secara keseluruhan sebenarnya yang masuk sama yang keluar hitungannya nggak beda jauh sih. Jadi bisa jadi akan sideways dulu untuk saham Medco kalau masih cenderung sepi ya. Ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk saham Medco, YUBK yang masuk, YUBK-nya asing, YU-nya lokal. Mungkin ya seperti tadi ya, kalau mau entry mau untuk bagusnya ya dekat-dekat supportnya ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini agak nanggung, walaupun masih ada kemungkinan bisa naik sih. Ya kita lihat aja besok sih, lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau langsung merah bisa tunggu aja di area support sini. Mungkin seperti itu ya untuk saham Medco. Kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Medco. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek saham Tekim ya. Tekim ini sih untuk beberapa kali mencoba breakout tapi gagal terus ini. Resisten yang di 7.151, 2, 3 kali mencoba breakout gagal. Coba kita cek ya untuk transaksinya untuk saham Tekim. Tekim hari Jumat kemarin sepi ini, frekuensi transaksinya cuma 815 ya, jadi untuk saham Tekim itu cenderung sepi. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir sih net buy 5,9 M untuk asingnya. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Tekim hari Jumat kemarin tanggal 22 secara keseluruhan sih malah ada yang distribusi ya, ada sedikit distribusi. Coba kalau kita cek sekilas untuk fundamentalnya, soalnya untuk saham Tekim itu kalau untuk scalpingan untuk saat ini kurang recommended ya, karena tingkat volatilitasnya itu kurang bagus. Kita cek sekilas, kalau untuk fundamentalnya kayaknya sih bagus ya, untuk valuasinya itu murah, untuk PBV-nya cuman 0,6 kali ya. 0,6, pernya juga di bawah 7,9, di bawah 10, kemudian liquidity ratio-nya iya aman sih, walaupun nggak bagus-bagus banget ya kalau menurut saya, tapi cukup aman, hutangnya nggak, masih wajar 54%. ROE-nya 7, kecil ya tapi ROE-nya. Mungkin untuk Tekim sih dividend payout rasionya kecil.
Ya agak nanggung ya, dibilang bagus ya nggak bagus-bagus banget, dibilang jelek juga nggak jelek-jelek banget ini untuk saham Tekim. Lihat aja untuk performanya gimana di kuartal 4. Kalau di tahun 2023 sih estimasinya turun dan turunnya juga cukup signifikan ya. Mungkin ini sih yang bikin harga saham Tekim cenderung bearish untuk beberapa waktu terakhir ya. Setelahnya itu level tertingginya turun terus. Ini kalau mungkin untuk beberapa hari ke depan skenario-nya akan sideways dulu. Kalau sampai jebol support breakdown di bawah 6.550 ya hati-hati untuk saham Tekim bisa turun lagi lebih dalam, walaupun secara valuasi itu ya bisa dikatakan PBV-nya masih 0,6, tapi kalau lihat di story emang valuasi Tekim segitu terus ya, maksudnya nggak tinggi-tinggi banget untuk PBV-nya. Kemudian untuk pendapatannya juga di tahun ini itu menurun dan penurunannya cukup drastis ya, signifikan nih. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2002 aja udah ya nggak ada 50%-nya ya, dari 2.341 per lembar sahamnya tahun kemarin. Tahun ini cuma diestimasikan 892. Jadi mungkin sebagian investornya keluar dari saham Tekim. Kalaupun tahun depan bagi dividen ya kemungkinan sih kecil ya, nggak gede-gede banget. Kita lihat aja gimana. Kalau lihat kalau lihat performa di tahun saat ini sih kurang kurang direkomendasikan untuk saham Tekim ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, mungkin seperti itu ya. Buat patokan ini aja, semoga nggak buat low baru di bawah 6.550 untuk saham Tekim. Ini area support kuatnya untuk saham Tekim. Oke, itu untuk saham Tekim. Untuk selanjutnya kita akan cek saham SMTR ya. Kita akan cek lagi nih untuk saham SMTR setelah beberapa hari terakhir ini cukup volatile untuk pergerakannya. Hari Jumat kemarin turun cukup dalam 5,36% ya. Sempat mencoba naik ya, mencoba breakout lagi di atas 350 tapi gagal, turun lagi. Ya, ini sih buat patokan aja ya. Untuk hari besok tanggal 27 Desember itu kalau masih turun, kalau sampai jebol di bawah 312, mending jangan buru-buru buat ambil posisi di saham SMTR ya. Takutnya bisa turun lagi lebih dalam dan cenderung bergerak sideways di bawah. Soalnya untuk saham SMTR juga ini sih, kemarin naiknya itu cuma technical rebound aja kemudian turun ya, walaupun sempat mencoba breakout ya, nyentuh dua resisten sekaligus pas hari Kamisnya, tapi habis itu turun lagi dan hari Jumatnya juga ditutup minus 5,26% ya, mencoba breakout tapi gagal, turun. Coba kita cek ya apakah ada yang nampung akumulasi atau enggak. Kalau enggak ada ya mending buat NC aja dulu untuk besok, apalagi kalau masih dibuka merah di awal market. Ini ya SMTR, kita cek tanggal 22 kemarin hari Jumat. Aslinya masuk 656 juta. Kita cek lebih detail lagi. SMDR ya, tanggal 22 Desember. Kalau kita perhatikan malah ada yang distribusi ya, ini ada ES, SQ yang net sell, untuk ES-nya net sell 2,4 M, 100% distribusi untuk ES di saham SMDR, kemudian SQ net sell 1,3 dan yang masuk DX, AK, XL nggak sebanyak yang jualan. Jadi untuk SMDR kemarin Jumat didistribusi. Kalau kita cek dari tanggal 21 ketika digoreng naik itu yang jadi market maker utamanya YP masih net buy 600-an juta, AVGB-nya di 358. Jadi 358 floating loss ya, 358 karena close-nya di 358. Oh, sedikit di atas resistennya ya. Jadi mungkin buat patokan ini aja ya, resisten untuk saham SMDR. Kalau belum bisa breakout ya wait and see aja dulu, tapi kembali disclaimer ya, kalau misal masih rame, masih
liquid untuk besok kalau mau scalpingan ya di saham SMTR ya, disclaimer. Tapi kalau untuk invest untuk saat ini sih sepertinya kurang direkomendasikan ya. Coba kita cek, walaupun secara valuasi emang murah sih untuk saham SMTR, itu PBV-nya 0,7, kemudian ROE-nya 17%, hitungannya sih yang menarik ya kalau kita lihat sekilas ROE segini, kemudian PBV-nya masih 0,7. Yang kurang bagus itu ini performa di tahun 2023 ini turun untuk saham SMTR dibandingkan tahun kemarin ya. Turunnya juga cukup signifikan, hampir 3, ya lebih dari 50%-nya. Kemarin IPS 204 untuk tahun kemarin, untuk tahun ini cuman diestimasikan 80 aja ya. Jadi kurang kurang apa ya? Ya kurang direkomendasikan. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk teman-teman yang mau masuk, amannya selama masih liquid buat trading. Kalau untuk invest ya bisa dipertimbangkan lagi. Mungkin seperti itu sih untuk saham SMTR. Oke, itu untuk saham SMTR ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GIAA. GIAA juga turun ya, kemarin sempat turun walaupun habis itu naik lagi dan ditutup surplus 1% lebih. Jadi di awal market langsung open gap bawah untuk saham GIAA ya, opennya di 63, kemudian naik ke 71. Lalu kita cek apakah ada kemungkinan naik untuk besok, soalnya candlenya bagus ini untuk kemarin Jumat. Untuk saham GIAA hari Jumat kemarin, wah ngeri ini kalau kita cek dari hari Kamis ada yang distribusi cukup banyak ya, dan hari Jumat kemarin pun untuk GIA masih ada yang distribusi 18,8 M ini HD net sell ya, dan hitungannya belum ada yang nampung. Tapi kenapa bisa naik? Yang jadi top buyernya itu malah YJ ya. YJ masuk net buy 807 juta aja di saham GIA. Tapi kalau menurut saya sih lihat transaksi kemarin Jumat, karena masih ada yang distribusi cukup banyak adik. Kemudian kalau kita cek hari Kamisnya juga ada MG juga yang jualan ya. Waktu itu 5,5 M. Jadi amannya sih untuk besok tanggal 27 untuk saham GIA jangan buru-buru entry ya. Kalau belum bisa breakout di atas 74, beratkan saya level 74. Ini resisten terdekatnya. Kalau sekiranya naik dulu kemudian di arah sini berat buat breakout, gagal breakout, ya mending wait and see aja dulu. Takutnya kalau turun terus ya bisa jadi akan seperti ini, cenderung sideways di harga 60-an. Ya mungkin seperti itu sih untuk saham GIA. Atau nunggu ada sentimen lagi ya. Kalau nggak ada sentimen yang bagus untuk harga sahamnya ya bisa jadi akan cenderung sepi dan harganya tidak terlalu menarik ya, apalagi untuk trading. Tapi selama masih liquid, masih ramai, kalau untuk scalpingan ya monggo. Disclaimer untuk saham GIAA. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham GIA, dan ini sih yang masih masih jadi perhatian ya kalau mau ngoleksi saham GIA ya. Ini DER-nya segini banyak ya, hampir 500%-nya dibandingkan dengan equity. Kemudian rasio yang lain kurang bagus karena rasionya cuma 53%. Jadi ya terlalu beresiko lah kalau mau ninggal lama-lama di saham GIA, mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham GIAA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GZCO. Hari Jumat kemarin sempat naik cukup tinggi ya. Pas hari Kamisnya itu dijaga di area support 119. Hari Jumatnya naik, kemudian turun lagi. Kalau lihat candlenya aja sih kurang apa ya? Kurang bagus ya. Soalnya ini dari atas ke bawah untuk ekornya lumayan panjang, jadi dorongan ke bawah itu lebih kuat ya. Sellernya lebih kuat ini kalau lihat candlenya. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham GZCO,
Hari Jumat kemarin tanggal 22 Desember secara keseluruhan enggak, hitungannya sih enggak ada yang akumulasi banyak sih. Dan jadi market maker utamanya YP, YP-nya juga net buy 203 juta, padahal nilai transaksinya 6M, jadi cenderung scalping ya, trading. Buat teman-teman yang mau masuk, ya kalau mau scalping kan jangan pakai duit yang gede-gede, soalnya tahu sendiri ya, saham gorengan, takutnya nanti kalau nyangkut ya, ya sayang. Kalaupun uh, teman-teman masuk dikit dan naik, ya itu bisa sedikit teman-teman masuk dikit. Kalau retail masuk banyak, ya siapa yang mau naikin ya, market maker yang mau naikin. Jadi kalau mau scalpingan ya ya jangan gede-gede lah untuk nilai transaksinya. Buat patokan aja, ini supportnya di 119 ya, selama nggak jebol di bawah itu mudah-mudahan masih bisa sideways masih bisa naik lagi ya di atas 119, tapi kalau jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu karena support selanjutnya ada di 110. Mungkin seperti itu untuk saham GZCO, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.